Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita bersyukur dengan sebesar-besar syukur kita kepada Allah. Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu, di majelis ta'lim yang ini sering disebut oleh Rasulullah SAW dengan Riyadul Jannah, yaitu taman-taman surga, karena kita akan mendapatkan ketenangan hati, kemudian juga cahaya yang akan menunjukkan jalan hidup kita, dan juga sekian banyak doa-doa yang dipanjatkan oleh para malaikat dan juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya, sampai ikan hiu yang ada di lautan dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa idza marru bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah kalian di taman-taman surga tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Hilaqul dzikr, yaitu majlis-majlis yang mengingatkan kita akan bagaimana kita menyikapi dunia, bagaimana kita menyikapi akhirat, bagaimana kita menyikapi problem yang kita hadapi, bagaimana kita menyikapi masa lalu kita, masa lalu orang, dan berbagai macam permasalahan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah taman surga yang menumbuhkan seluruh bibit-bibit kebaikan, baik semangat, harapan, ataupun berusaha untuk menjauh dari kesombongan ataupun putus asa. Jadi inilah majelis yang sesungguhnya yang Allah berikan bagi mereka yang ingin mendapatkan segala kebaikan, apakah surga, apakah keridhaan Allah, ataukah ampunan dari dosa. Sehingga kalau Rasulullah SAW menghadapi problem, maka beliau berusaha untuk menggerakkan bibirnya, karena cara menghadapi apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah dengan diberikannya petunjuk, diberikannya ilmu. Kemudian Allah SWT mengatakan kepada nabinya, wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Nabi, janganlah engkau menggerak-gerakkan bibirmu karena ingin segera mendapatkan wahyu.
Jadi tatkala seseorang mendapatkan petunjuk dari agama Allah, kemudian dia beriman, maka inilah keyakinan dan ketentraman hidup yang dia dapatkan. Sampai Rasulullah pun seperti itu, ingin segera diturunkannya wahyu. Maka Allah mengingatkan kalau belum saatnya turun, sabar. Sehingga tatkala kita belum mendapatkan ilmu pun sabar, banyak doa. Allahumma ftah ya Allah, bukalah ya Allah. Maksudnya bukalah ilmu yang kita belum paham. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Janganlah engkau tergesa-gesa untuk diturunkannya Al-Qur'an sebelum waktunya diturunkan. Wa qur rabbi zidni ilma. Tetapi mohonlah kepada Allah, tambahkanlah ilmu. Tambahkanlah apa? Ilmu. Jadi kalau orang ingin mendapatkan kebaikan tetapi dia tidak memiliki ilmu, maka kebaikan yang dia sangka dari kebaikan sesungguhnya adalah kejelekan. Kejelekan. Dan nantinya dia akan menyesal. Dan kejelekan yang dia anggap kejelekan, sementara dia tidak mengetahui ilmunya, maka ini pun bisa menjadi penyesalan. Bisa jadi itu adalah apa? Kebenaran. Sehingga pentingnya seseorang mengetahui ilmu sebagai cahaya yang akan menerangi hidupnya, dan juga pentingnya dia memiliki keimanan yang kokoh yang akan menerangi hidupnya juga. Ada satu ucapan, ini sahih dari ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan begini, la udhra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dhalalah. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umura wa kadzalika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika ashabu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengatakan tidak ada alasan bagi orang yang jalannya keliru. Maksudnya tidak ada alasan besok tatkala di hadapan Allah. Ya, kenapa dia jalannya keliru? Raqibah hasibah huda. Dia menganggap jalan yang dia titi itu padahal belum berada di atas kebenaran, tetapi dia ikuti karena dia menganggap kebenaran. Jadi dia mengikuti jalan. Kenapa dia ikuti? Dia telusuri. Ya karena dia anggap benar. Karena dia anggap akan membahagiakan dirinya, akan menyelamatkan hidupnya di dunia dan akhirat. Dia ikuti. Padahal sebenarnya ini belum benar. Belum berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Allah, yang menjadi kebaikan yang hakiki untuk hidupnya dan hidup orang lain. Tapi karena dia tidak tahu, dia ikuti. Wala fi huda tarakahu. Kemudian dia mendapatkan petunjuk. Tatkala dia mendapatkan petunjuk, ini loh jalan yang benar. Kita bersabar, kita bertakwa, kita banyak berdoa, kita belajar, jangan putus asa, bertahap. Tatkala dia menjumpai seperti ini, wah ini nggak benar ini, menurut sangkaan dia. Akhirnya dia tinggalkan. Jadi kenapa dia tinggalkan? Karena ya nggak benar menurut dia. Nah, jadi kenapa ditinggalkan? Karena nggak benar menurut dia. Padahal faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur.
Padahal Rasulullah SAW telah menjelaskan semuanya. Yang mau masuk surga, segala jalan yang paling kecil sudah ditunjukkan oleh Rasulullah. Yang mau menghindar dari neraka, sekecil jalan yang akan menuju neraka sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Begitu, semuanya sudah dijelaskan. Demikian juga sudah diajarkan oleh para sahabat. Bahkan para sahabat mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita segala sesuatu. Hattal khira'ah, sampai perkara buang air besar. Mau tidur diajari, ya, mau keluarga bahagia diajari, mau apa saja dari kebaikan diajari di situ. Apalagi perkara-perkara yang lebih besar daripada itu, perkara buang air besar diajari. Nah, tapi terkadang orang belum mendapatkannya, atau sudah mendapatkannya dianggap tidak benar sehingga dia tinggalkan. Maka di sini betapa agungnya, betapa mulianya tatkala orang mendapatkan apa? Ilmu, mendapatkan petunjuk. Ila hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita akan jelaskan ya penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di sini dalil-dalilnya sangat banyak, tetapi kita akan ringkas ya. Karena kita juga memperhatikan waktu. Jadi dari waktu yang ada ya, pembahasan kita bisa kita raih ya, dari waktu yang ada. Ya, semoga pembahasan kita ini mudah ya. Terasa apa? Mudah bagi jamaah Kakung, terasa mudah bagi umahat, ibu-ibu juga terasa mudah. Judulnya agak aneh ya kan, aneh dan asing ya kan. Mungkin jarang ya kasih judul seperti itu ya. Hakikat kehidupan cahaya di atas cahaya. Oke. Para bapak mau nate mireng judul kados niki, kehidupan cahaya di atas cahaya, sudah pernah dengar? Belum kan? Masya Allah. Nah, ini akan kita bahas insya Allah. Moga-moga bisa teraih ya. Dan moga-moga ya nanti habis taklim, kalau bahasa orangnya ya, bahasa orang-orang gitu ya, moga-moga gitu ya, kita mendapatkan power ya. Mendapatkan apa? Power, kuah, kekuatan. Tapi kalau bahasa syariatnya itu ruh itu nyawa ya. Ruh itu apa? Nyawa. Moga-moga kita mendapatkan apa? Nyawa. Kalau nggak ada nyawanya berarti apa? Mati. Kalau ada nyawanya hidup. Moga-moga kita dapat nyawa. Walaupun kita sudah bernyawa sih. Nah, ya kan kita sudah bernyawa kan? Nah, ada bernyawa kita. Tapi bisa jadi, nah ini nanti akan dapat nyawa lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada nabinya, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika, dan demikianlah wahai Nabi, auhayna ilaika ruham min amrina, kami sudah memberikan wahyu kepadamu. Wahyu itu ya dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Tetapi wahyu itu dikatakan oleh Allah bukan seperti itu, tetapi dikatakan dengan nyawa. Berarti nyawa ini derajatnya lebih besar, lebih tinggi ketimbang power, ya kan? Orang kan bilangnya seringnya apa? Power. Udah pernah dengar kata power? Sudah ya? Nah, saya pernah dengar ya, waktu cerita lah sedikit nggak apa-apa ya.
Waktu saya mondok di Asalam Solo, itu ada seorang pembicara nasional itu. Mungkin se-Indonesia kenal semuanya. Indonesia dan luar negeri kenal, saya yakin. Tapi nggak perlu saya sebutkan namanya. Saya waktu itu umurnya masih usia 17 tahunan lah kalau nggak salah. Ya, seusia tamat SMP itu di Asalam Solo. Dia membahas ya dengan berapi-rapi dengan dalilnya ya, the technology is power gitu. Ini pidatonya mantap menurut saya. Ya, ilmu pengetahuan adalah apa? Power, kekuatan. Dia ceritakan dia keliling Indonesia, keliling luar negeri gara-gara ilmu yang ada pada dirinya. Ini membangkitkan betul itu. Saya baru kenalan dengan ilmu-ilmu kayak gitu waktu itu. Tapi kalau kita kembalikan kepada ayat, power ini masih belum apa-apanya. Orang punya power tapi nggak punya nyawa, bisa berbuat? Nggak bisa berbuat ya. Powernya gede tapi nyawanya mati gitu. Ya misalnya jet, powernya kuat, tapi di switch on dinyalakan nggak nyala. Bisakah jet ini terbang? Nggak bisa. Ini badannya gede banget gitu loh. Ya, binaragawan misalnya, wah, angkat 1 kintal atau mungkin lebih. Tapi mati, suruh angkat bisa nggak? Nggak bisa. Powernya gede tapi mati. Atau lagi sakit. Lah Allah Subhanahu wa ta'ala sebut agama ini sebagai nyawa. Padahal Nabi kita Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi, sebelum menjadi Rasul, wah Masya Allah, kita nggak ada apa-apanya lah. Dari kemampuan dagang beliau, dari kemampuan bermasyarakat beliau, dari berbagai macam kelebihan-kelebihan yang ada pada beliau. Ya, sehingga Masya Allah, takjub itu. Ya, waktu membawa dagangannya Khadijah bintu Khuwailid sebelum jadi istrinya. Dalam posisi seperti itu dikatakan nyawa. Wah, sudah bernyawa ditambah nyawa lagi. Kemudian Allah SWT ingatkan, ma kunta tadri mal kitab. Tadinya engkau wahai Nabi nggak tahu isi kitab. Kita sudah tahu isi kitab apa belum? Ya tahu ya sedikit lah. Tapi kalau kita tahu isi kitab mesti kita lebih bernyawa lagi. Ya, lebih bernyawa lah lagi. Ciri-ciri orang bernyawa kayak apa sih? Ya di saat orang itu, di saat masyarakat belum melakukan sesuatu, dari kebaikan dia sudah melakukan. Sehingga mungkin semua orang akan mengatakan kamu sesat, kamu menyimpang. Bahkan kalau Rasulullah dikatakan sahirun kadzdzab, tukang sihir yang pendusta. Padahal sihir itu jelek, ditambahi pendusta. Ini Rasulullah. Padahal sebelumnya baik. Kenapa ini? Biasa orang yang berada di depan pasti banyak disalahkan. Yang sesat, yang menyimpang. Baru nanti kalau sudah orang tahu, baru dikatakan dia pahlawan. Ininya sudah mati, ya. Ini baru nyadar. Ini nyawa. Ma kunta tadrimal kitab walal iman, dan tadinya kamu juga tidak tahu iman. Walakin jalnahu nuran nahdi bihi man nasya. Akan tetapi iman dan kitab kami jadikan cahaya. Nah ini berarti kembali ke hukum cahaya. Jadi manusia bisa melihat kalau ada apa? Cahaya. Sehingga tatkala manusia tidak memiliki cahaya, maka dia tidak bisa melihat keindahan yang paling dia cintai. Begitu. Misalnya dia paling cinta sama istrinya, tapi nggak bisa lihat istrinya, ya nggak menikmati. Tanaman, makanan, rumah, anak, dan seterusnya nggak bisa lihat karena nggak ada cahaya. Dan nggak bisa membedakan apakah ini kayu, apakah ini ular, apakah ini batu, apakah ini kotoran sapi. Nggak bisa karena nggak ada cahaya. Ini pendekatan nalar. Karena setiap manusia itu tahu ada cahaya.
yaitu cahaya matahari atau cahaya bulan. Setelah nalarnya ini paham, baru dijelaskan cahaya di sini, misalnya ini kebaikan, ini keburukan, ini tauhid, ini menyebutkan Allah, ini mengikuti Rasulullah, ini bermaksiat pada Rasulullah, ini berbuat zalim pada diri sendiri, ini berbuat zalim pada orang lain. Maka tatkala tidak ada cahaya nggak bisa deteksi ini. Maka untuk bisa deteksi ini harus paham kita, harus paham iman. Begitu. Ya, ma kunta tadrimal kitab wal iman walakin ja'alnahu, akan tetapi kami jadikan Alkitab dan iman tadi cahaya. Nahdi bihi man nasya, kami berikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau memberi petunjuk jalan yang lurus. Sehingga nanti kalau Allah memberikan kepada kita pertama iman yang kokoh, dan untuk memiliki iman yang kokoh tidak ada jalan kecuali ngaji. Kecuali apa? Ngaji. Bisakah kita punya iman yang kokoh tanpa ngaji? Kalau menurut saya nonsen. Nonsen itu artinya mboten mungkin. Nggak mungkin, harus ngaji, belajar. Dan harus belajar juga ya tadi ilmu. Ya hadirun a'azani wa azakumullah. Ini saya bacakan sedikit saja ya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan begini. Annal ilma hayatun wa nurun. Wal jahla mautun wa zulmatun. Wa syarru kulluhu sababuhu adamul hayati wan nuri. Wal khairu kulluhu sababuhu nur wal hayat. Kita akan jelaskan ya. Kita nggak banyak bacalah, tapi banyak menjelaskan, semoga manfaat. Beliau mengatakan, sesungguhnya ilmu itu adalah kehidupan dan cahaya. Ya, ilmu adalah kehidupan dan cahaya. Ya. Wal khairu kulluhu sababun nur wal hayat. Sedangkan kebaikan semuanya sebabnya kalau ada cahaya dan hidup. Jadi seluruh kebaikan ini sebabnya kalau ada cahaya. Yang kedua, kalau ada kehidupan. Ada cahaya tapi tidak ada kehidupan, ya kebaikannya hilang. Atau ada kehidupan tapi tidak ada cahaya, maka tidak bisa mengambil kebaikan. Jadi dua perkara ini, kehidupan dan cahaya. Ada cahaya saja tapi tidak hidup, nggak manfaat. Ada hidup saja tanpa cahaya, juga tidak manfaat. Dua perkara ini. Kemudian di sini, ini sebenarnya kalau mau diungkap ya, diungkap ini, seluruh perkara yang menyebabkan orang susah, dua perkara ini. Seluruh perkara yang menyebabkan orang berhasil, juga dua perkara ini. Misalnya, kenapa orang itu miskin? Dua perkara ini. Mesti karena bodoh. Mesti itu sebabnya. Begitu. Memang sih ada takdir dari Allah SWT, tapi sebabnya karena kebodohan. Ya, karena apa? Kebodohan. Jadi kemiskinan sebabnya itu karena kebodohan. Anu ngapunten Bu, jenengan kok jual diri misalnya, ya kan? Menjual diri, paham kan ya? Karena dia bodoh. Saya nggak ada pekerjaan begini Mas, saya kayak gini, saya begini, kayak gini, kayak gini. Ya, kenapa kamu misalnya lebih tawakal kepada jimat tidak kepada Allah? Nanti sebabnya karena kebodohan. Jadi kebodohan ini, inilah sebab
Ya, sebagaimana dijelaskan sebab dari segala apa? Kejelekan. Sehingga di sini dikatakan wal jahla mautun wa dzulma, sedangkan kebodohan adalah kematian dan kegelapan. Jadi kematian ya itu hilangnya segala apa? Kebaikan. Misalnya kita punya ikan yang sangat indah sekali. Harganya mahal. Tapi mati. Nah, masih indah? Masih indah apa tidak? Tidak. Kita punya tanaman yang mahal. Pohon serut misalnya. Tapi setelah itu mati. Dijual, orang nggak mau beli. 500 ribu, nggak mau. Ada wanita sangat cantik sekali. Semua orang ingin jadi suaminya. Tapi setelah itu mati. Ditawarkan kepada orang yang paling jelek di kampung. Kira-kira orang yang paling jelek di kampung itu mau menikahi nggak wanita yang paling cantik tadi, tapi sudah mati? Tidak mau. Kenapa? Dengan sebab kematian hilang segala apa? Kebaikan. Wa syarru kulluhu sababuhu adamul haya wan nur. Sedangkan kejelekan sebabnya itu karena tidak hidup, ya, dan juga tidak ada cahaya. Wal khairu kulluhu sababu nur wal hayat. Sedangkan kebaikan itu sebabnya adalah cahaya dan kehidupan. Cahaya dan kehidupan. Jadi kenapa kok ini disebut sebagai taman surga? Ya karena ini menghidupkan dan memberikan apa? Cahaya. Menghidupkan dan memberikan cahaya. Di sini masih banyak sekali penjelasannya ya. Tapi kalau saya baca ini terlalu panjang. Asal kita sudah paham apakah itu kehidupan yang di situ tumbuh kebaikan-kebaikan dari kecil, tambah ilmu, tambah cakep, tambah menarik, tambah menawan. Nah, karena hidup tumbuh dia. Nah, begitu. Ya, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, berkembang, ini warna ini warna itu, oh ini gunung, ini lembah, ini. Karena ada cahaya. Nah, kalau sudah tahu itu, kita lanjut kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fidh dhulumati laisa bi kharijin minha. Jadi Allah SWT ingin menunjukkan ya, makanya bagi orang-orang yang belum semangat ngaji, ayo semangat ngaji. Bagi yang sudah ngaji tapi belum paham, doa ya, sambil doa, ya Allah fahamkanlah ya Allah. Yang belum merasakan rasa nikmatnya ngaji, minta gitu ya, minta rasa nikmatnya ngaji gitu ya. Nah, ini sudah pernah merasakan manisnya pas dagangan laris, bapak-bapak atau hadirat ummahat, sudah pernah? Nah, misalnya dagang pakaian ya, baru ditaruh sudah laku, Masya Allah. Jual motor laku, ya, jual rumah laku, laku nih, laris. Rasanya manis apa tidak manis? Manis. Manis mana dengan ilmu? Umumnya ya manis dunia, ya enggak? Manis dunia atau manis ilmu ya? Ini ya, misalnya kita orang ngaji, naiknya sepeda motor, ilmunya banyak. Wah, ini dia nggak ngaji, naiknya Pajero, ilmunya sedikit. Manis mana? Pajero itu bukan panas Jabat Jero loh ya. Ya expander lah, tapi punya expander 5, nggak kredit lagi. Rumahnya juga sebelum masuk ada tamannya, anaknya seger-seger, sehat-sehat, yang laki tampan, ya bodohnya bagus ya, karena main body game misalnya, bodybuilding. Perempuannya juga gesit, manis gitu ya. Nah, menarik mana ini? Ternyata Rasulullah SAW mengatakan begini,
Ya Rasulullah, ini Rasulullah ya. Man humani la yashba'an. Man humun fil ilmi la yashba'. Wa man humun fid dunya la yashba'. Rasulullah mengatakan begini, ada dua pundi-pundi keinginan yang tidak pernah kenyang kalau diisi. Tidak pernah kenyang apa? Kalau diisi. Diisi seberapapun ambles, diisi seberapapun ambles. Ambles. Terus bahasa Jawane angrop. Nah, mriki wonten angrop. Wonten angrop mboten? Antum lupa namanya, saya lupa namanya antum. Mas Syakir ya, Syakir, Bapak Syakir, Syakir. Ada kata angrop di sini. Angrop itu airnya itu naik ke bawah, surut itu. Angrop. Jadi diisi angrop, seberapa pun banyaknya angrop. Yang pertama, manhumun fil ilmi, keinginan dalam bidang ilmu. Yang kedua, manhumun fid dunya, keinginan dalam bidang dunia. Lah aku tapi tesi kepengin pajerone lho, nih mondok nggak tertarik, kalau ngaji nggak tertarik. Dan kalau kita survei di rumah masyarakat, kebanyakan prabot, jarang kitab. Kalau nggak percaya kita survei ke rumah masing-masing, kitabnya berapa, Qur'annya berapa, ada nggak Sahih Bukhari, ada nggak Sahih Muslim, Fathul Barinya ada apa enggak, kamus ini ada enggak gitu. Kebanyakan nggak ada. Tapi perabotnya ada. Zaman dulu banyak yang punya TV daripada punya kitab. Gitu loh. Wah, ini bisa diprediksi nih. Dia belum merasakan manisnya apa? Ilmu. Nah, kalau waktunya banyak kita cerita nanti sebenarnya nih. Cerita ya, ceritanya tapi dari mandan kayak telaah politik gitu. Tapi politik yang syar'i, bukan politik yang terjadi gitu ya. Jadi orang yang ingin dunia, udah mobilnya 5 pingin terus begitu. Udah istrinya 1 pingin berapa biasanya? Ya kan? Terus berkembang terus sawahnya dan seterusnya. Itu nggak ada puasnya. Demikian juga orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu terus belajar sampai meninggal lupa belum nikah. Lupa belum nikah. Imam Nawawi itu namanya Abu Zakaria. Abu itu kan kalau punya anak ya, Abu Zakaria. Sekarang Imam Nawawi sudah punya anak apa belum? Belum. Zakaria nggak ada orang. Beliau meninggal pada usia 40 tahun. Beliau mengatakan, saya kalau mau mensyarah kitab Sahih Muslim menjadi 100 jilid, saya bisa. Dan dulu kalau mensyarah itu nggak lihat buku dan sebagainya, itu nggak langsung tuang pakai tangan gitu. Jadi kemampuan googling atau daya Google menyimpan data itu menurut saya nggak seberapanya dengan para imam. Nah, itu. Dan beliau menulis kitab namanya Syarah Syarhul Muhadzab. Ternyata baru jilid 24 beliau meninggal. Akhirnya dilanjutkan sama orang lain sampai 27. Ya, ini kitab panjang loh. Masya Allah. Nah, jadi saya pernah mondok ya, perpustakaannya mungkin, ya bukan mungkin, perkiraan itu sekitar minimal 10 masjid ini. Perpustakaannya, kitabnya dari atas sampai bawah. Sampai atas itu. Terus itu. Tebal-tebal, lebar-lebar jawabannya. Masya Allah. Jadi orang yang memiliki ilmu, ya ada kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatannya apa? Bisa membaca keadaan orang yang nggak punya ilmu. Wah, dia cinta harta, dia bisa. Oh, ini harta posnya begini, keadaannya begini dan begini, dan dia bisa. Masya Allah. Ada yang bersyukur. Aduh, alhamdulillah saya dapat apa? Dapat ilmu. Begitu. Bahkan ada ulama nih, ini ulama lagi nih.
Dia kan karena saking sibuknya belajar, ya, sampai lupa apa? Nikah. Belajar terus, saking nikmatnya belajar sampai lupa apa? Nikah. Karena lupa nikah, akhirnya ada yang eman. Dikasih istri. Dikasih apa? Istri. Ternyata setelah dinikah, istrinya nggak disentuh sedikit pun. Masya Allah. Boro-boro digoda ya, disentuh loh enggak. Akhirnya si Syekh ini juga mengatakan, daripada saya berdosa, saya berbuat dolim kepadamu. Ya, karena saya lebih cinta terhadap kitab saya daripada dirinya, coba bayangkan. Akhirnya wanita ini dicerai. Begitu. Dan para istrinya kadang cemburu terhadap para ulama. Ya, cemburunya bukan pada istri kedua dan ketiganya, pada kitabnya. Berarti di sini ada nilai apa? Lezatnya. Ada lezatnya. Ibnu Taimiyah meninggal juga dalam keadaan belum menikah. Ya. Kalau Nabi Isa memang belum sempat menikah, diangkat ke langit. Tapi nanti akhir zaman turun ke bumi, ya, nanti menikah. Begitu. Ini dua keadaan yang tidak pernah penuh diisi. Cinta dunia dan cinta apa? Ilmu. Orang yang cinta dunia, ya, kepengin magang kiye, urung sempat magang, wis mati. Kepengin duwe proyek kiye, urung sempat kelakon proyek, wis mati. Begitu. Ya, ya Allah. Nah, kita kembali ke sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awaman kana maitan, apakah sama orang yang meninggal, yang mati, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan. Jadi tadinya mati kemudian dihidupkan. Mati di sini bukan mati dalam artian tidak bernyawa, tetapi mati karena tidak memiliki sifat-sifat kehidupan. Ya, sifat kehidupan ya berbuat baik, sabar, begitu ya, tidak putus asa, mencoba menyuguhkan kebaikan, begitu. Itu sifat kebaikan, dermawan, tidak penakut. Gitu. Ini sifat apa? Kehidupan. Ya, kalau sebaliknya berarti ini sifat orang mati. Ya, penakut, bakhil, gitu ya, tidak peduli dengan kebaikan, cuek, gitu ya, kaku. Ini sifat-sifat apa? Kematian. Apakah sama orang yang mati kemudian kami hidupkan? Wajalna lahu nuran, kemudian kami berikan kepada cahaya. Yamshi bihi finnas, kemudian dia berjalan di kalangan manusia. Kama mathaluhu fil dhulumat, sebagaimana mereka yang berjalan di kegelapan, laisa bi kharij minha, kemudian dia tidak bisa keluar. Jawabannya pasti tidak apa? Sama. Ilhadirun a'azani wa azakumullah. Kita langsung kepada pembahasan saja. Takut waktunya habis nih. Nah, ini ada beberapa dalil-dalil yang banyak ya. Ilhadirun a'azani wa azakumullah. Di sini ada ayat, yaitu dalam surat An-Nur ayat 35. Yang akhirnya kita ambil judul dari pembahasan ini. Hakikat hidup, ya, cahaya di atas cahaya. Kita ambil judulnya dari surat An-Nur ayat 35 ini. Allah SWT berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Mathalun nurihi kamishkah. Digambarkan cahayanya Allah itu seperti lentera. Ya, lentera ya. Zaman sekarang bahasa lentera jarang disebut. Cahaya Allah itu seperti apa? Lentera. Jadi memang bahasa Al-Quran dengan bahasa yang bisa dipahami. Walaupun oleh orang yang abladul amah, orang yang paling bodohnya. Paham? Ya, lentera itu apa? Mungkin ya bahasa kita zaman dulu, sentir lah. Lentera. Ya, lentera.
Cahayanya Allah SWT seperti lentera. Fiha misbah. Di dalam lentera itu ternyata ada lampu. Padahal lentera itu apa? Bercahaya. Di dalam cahaya itu ada apa? Lampu. Sudah cahaya, ada cahayanya lagi. Begitu. Al-misbahu fiz zujajah. Sedangkan lampu tadi itu ada minyaknya. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Sedangkan minyak yang ada di lampu tadi itu seperti bintang yang bercahaya. Jadi minyak yang bersih, yang murni itu berkilau, bercahaya. Ya, coba kita lihat minyak zaitun misalnya banyak gitu ya, itu bercahaya, mengeluarkan cahaya. Ya, minyak yang murni, yang bagus itu bercahaya. Ya. Yuqadu min syajaratin mubarakah, yang dinyalakan dari pohon yang barakah. Yaitu pohon apa? Zaitun, zaitunah. Jadi memang zaitun itu minyak yang menjadikan kondisi sesuatu itu tetap bersih, tidak kotor. Makanya kalau orang ya minum zaitun menjadi sehat, ya menjadi sehat diminum. Ya. Zaitun ini. La syarqiyah wala gharbiyah. Tidak timur, tidak barat. Yakadu zaituha yudhi'u. Sampai hanya minyaknya saja bercahaya. Walalam tamsashu narun. Walaupun tidak tersentuh api. Jadi minyaknya saja walaupun tidak tersentuh api itu sudah bercahaya. Kemudian Allah SWT katakan nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Pertama, cahaya apa tadi? Lentera. Yang kedua, di dalam lentera ada apa? Lampu. Di dalam lampu ada apa? Minyak. Udah 3 kali lipat ini cahayanya. Ya, sehingga Allah katakan nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi mayyasha. Allah memberikan petunjuk dengan cahayanya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya orang yang mendapatkan cahaya dari Allah itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ya. Di kitab Riyadhus Shalihin tentang masalah kisah bagaimana munculnya Dajjal itu disebutkan seseorang yang dia sebagai orang yang mati syahid yang derajatnya paling tinggi atau mujahid yang paling tinggi, sebagai dikatakan Rasulullah. Ceritanya begini, ya dia beriman kepada Allah dan tahu bagaimana sifatnya Dajjal. Ya, tatkala Dajjal mengatakan mati, maka mati. Kemudian Dajjal mengatakan hidup, maka hidup. Begitu. Dan apa yang Allah izinkan pada Dajjal yang lain. Sehingga karena saking dahsyatnya Dajjal seperti ini, semua orang beriman kepada Dajjal. Beriman kepada apa? Dajjal. Nah, dia ini ditanya, apakah kamu beriman kepadaku? Nah, maksudnya beriman bahwasanya Dajjal itu adalah Allah. Saya tidak beriman. Walaupun Dajjal sudah menunjukkan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Ya, misalnya mengatakan mati. Mati. Kemudian yang sudah mati betul-betul mati, hidup, kemudian betul hidup. Nah, kan seperti memiliki sifat apa? Ketuhanan. Karena dia tidak mau beriman kepada Dajjal, akhirnya dibelah jadi 2. Yang namanya dibelah ya seperti orang dibelah itu kayak apa? Ya sakit tentunya ya. Dia mengeluarkan darah ya luar biasa, ya namanya manusiawi. Dibelah jadi 2. Dan tatkala terbelah jadi 2, kira-kira dia mati enggak? Mati, jelas mati. Setelah mati, Allah takdirkan Dajjal menghidupkannya. Hidup lagi, hidup lagi. Masya Allah. Bayangkan, sudah hidup, dibunuh, mati, kemudian dihidupkan lagi. Dan kembali utuh seperti semula. Kemudian Dajjal tanya lagi, apakah kamu beriman kepadaku? Maksudnya Dajjal itu sebagai Allah. Jawabannya, tidak, saya tidak beriman. Masya Allah.
Ini hal yang demikian ini ngeri loh. Karena di masa kita ini, ya, ini nyata ini. Kadang hanya dengan sarimi saja berganti apa? Agama. Zaman dulu ini. Ya, saya punya teman, kalau Idul Fitri Muslim, kalau musim Natalan Kristen. Terus begitu gonta-ganti. Nah, teman saya ibunya sakit, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya didatangi pendeta. Ya, didatangi apa? Pendeta. Apakah kamu mau masuk Kristen? Nanti tak sembuhkan? Mau. Akhirnya masuk Kristen, mau disembuhkan. Ternyata belum sampai sembuh, sudah meninggal dunia. Ya kan? Makanya Rasulullah SAW mengatakan badiru bil a'mal, segera kalian beramal. Fitanan, nanti akan ada fitnah-fitnah, ujian-ujian. Kaqita'il lail al-mudhlim, semakin lama semakin gelap. Yusbihu rajulan mu'minan, pagi hari dia beriman, wa yumsi kafiro. Sore hari apa? Kafir. Wa yumsi mu'minan, sore hari beriman, wa yusbihu kafiro. Paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia jual agamanya karena apa? Dunia. Dan ternyata dunia ini kata Syekh Mubil ini, sebenarnya dunia ini hanya agung di kalangan para ahli dunia, bukan ahli akhirat. Makanya orang-orang yang menjual kehormatan, menjual agama karena dunia, itu imannya sebenarnya lemah. Cinta dunianya tinggi. Agamanya dijual karena apa? Dunia. Dunia ini misalnya kayak gini nih, nggak mesti harta loh ya. Nih, saya punya guru SD saya. Wallah alam apa sekarang masih hidup atau mati. Karena dia lihat saya waktu SD itu mungkin senang agama, dia dicerita. Bapak saya adalah seorang haji. Nah, ibu saya di madu. Paham di madu ya? Nah, bukan dikasih madu. Ya. Bukan dikasih madu. Namanya bagus ya, di madu. Makanya katanya orang mengatakan kalau nggak mau di madu diracun. Ya salah, ya salah. Bukan itu, ya. Lah karena ibunya ini di madu, ibunya kecewa. Akhirnya murtad. Dan akhirnya dia menjadi Nasoro. Nah ini juga perkara apa? Dunia. Atau misal ya duitnya diutang. Sing utang wonge jenggoten. Nah ini, wonge apa? Jenggoten jubahan kolan suahan, wong ngaji. Nah, ternyata nggak disarutang. Jenggot apa? Orang percaya ini. Jenggot ngelombo. Nah, ya, wis jenggot apa? Ngelombo. Orang percaya aku. Orang jenggot-jenggotan. Ngelombo kayak. Atau misalnya cadaran. Cadaran, ini ada yang cadaran. Ya, kecewa sama suaminya. Akhirnya lepas dari suami, cadarnya buka. Nah, yang demikian ini juga masuk perkara apa? Dunia. Ya namanya orang pasti mengalami apa? Sakit. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak mengalami sakit. Makanya para wanita jangan suka ngomong, aku yang selalu tersakiti. Jangan ya. Yang biasa ngomong kayak gitu biasanya apa? Perempuan. Aku yang selalu tersakiti. Wong wadon. Tersakiti apa nih? Gitu. Ya hidupnya seperti itu gitu loh. Kalau laki-laki mau membalas, aku yang senantiasa menderita, ya kan? Karena antara laki dan perempuan ini berbanding terbalik gitu. Kondisinya berbanding terbalik. Ini harus kuat kedua-duanya. Sudah. Kita lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengatakan wa yadribullahul amtsala. Itulah Allah melakukan pendekatan, penalaran dengan memberikan contoh. Jadi cahayanya Allah itu ya jelas. Ya, mungkin zaman dulu dicontohkan sokle nggak ada, atau lampu tembak nggak ada, lampu LED nggak ada, ya kan? Ya kan? Ada nggak zaman Rasulullah lampu LED, misalnya lampu sokle, lampu tembak, lampu laser, ada nggak? Di masa kita ini sentir, lentera, ada apa nggak? Ada. Wong rumah-rumah mewah itu lah itu. Nah ini kan,
Itu zaman dulu kan pakai sentir atau pakai listrik zaman dulu itu lampu itu. Sentir tetap dipertahankan karena nilai indahnya. Di Mekah yang mewah itu lampu listrik, tapi ornamennya sentir itu tetap dipakai. Mewah itu. Nah, ya kan? Dan kalau misalnya dilakukan pendekatan dengan lampu soklet, lampu tembak, ya kalah cahayanya lampu itu. Kan satu tok. Tembak jelas gitu kan. Sebagai daya tarik biar orang pada berangkat ke pasar malam. Ya. Di kampung saya namanya dermolem. Nah, udah pernah dengar dermolem? Oh, jadi lampunya tes. Karena kalau pakai suara nggak menjangkau jauh. Ya, nggak menjangkau jauh. Supaya menjangkau jauh pakai soklet tadi. Tes. Kenapa? Dermolem. Wah, akhirnya mengangkat gitu. Luar biasa, ya. Nah, masjidnya yang dekat ditinggalkan, dermolem yang membuang uang, tempatnya jauh bisa di petanan, didatangi. Ya Allah. Meninggalkan masjid hanya sekedar untuk membuang uang, ya kan? Masya Allah. Sehingga masjidnya katanya senantiasa penuh katanya. Penuh dengan nyamuk gitu. Ya, kosong. Sudah ya? Ini lampunya ada 3. Pertama lentera 1, yang kedua ada misbah, di dalam misbahnya ada minyaknya. Lenteranya menyala, lampunya menyala, minyaknya saja menyala 3 kali lipat. Lah kalau misalnya pakai penalaran sekarang, misalnya ada lampu soklet yang paling jauh jangka jelajahnya misalnya, berarti 3 kali lipat. Ini sudah lampu soklet, ada sokletnya lagi, ada sokletnya lagi, lebih jauh lagi. Nah, ya Allah SWT melakukan gambaran begitu kepada manusia. Bikulli syai'in alim. Ya, Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, permisalan ini digambarkan tatkala Allah melemparkan di hati orang yang beriman keimanan. Begitu. Ya, Bilal bin Abi Rabah tatkala dilemparkan ke dalam hatinya iman, itu ditindis pakai batu, itu enggak ngeper sehingga ahad. Ahad maksudnya Allah Maha Ahad, bukan syirik gitu kan. Ahad. Sampai akhirnya yang nindis pakai batu itu akhirnya pada perang Badar Kubro dibunuh. Namanya Umayyah bin Khalaf. Gitu, ditindis, tetap beriman. Ya Allah, ya Rabbi. Ini keimanan. Ya, tukang sisirnya anaknya Firaun perempuan namanya Masyillah. Tatkala menyisir rambut anaknya Firaun, sisirnya jatuh. Subhanallah. Kemudian Firaun perempuan mungkin anak angkat, Masyillah, apa yang kamu katakan? Apakah ada Tuhan selain daripada bapakku gitu. Ya karena itu tuh anak rawatnya udah akrab, udah deket. Ya cerita ada. Bahkan bapakmu itu bukan Tuhan, Tuhannya adalah Allah. Akhirnya berita ini sampai kepada Firaun. Akhirnya apa? Kamu kalau nggak mau ganti agama, nih kamu masuk ke dalam apa? Nah, kalau zaman dulu ada yang singgung gawe jenang, namanya apa itu? Jeding ya. Nah, pada kelalen kabeh gitu. Atau gawe jenang, oke. Saya juga lihatnya itu waktu kecil, gawe jenang. Tapi jeding ada juga besar ya kan? Mendidik, kamu kalau nggak murtad masuk sini nih. Kamu harus mengakui Firaun adalah Tuhan. Kalau nggak masuk, tetap lebih memilih apa? Masuk ke dalam air yang mendidih. Masya Allah. Makanya kita itu kalau banyak ngomong, akulah yang tersakiti. Berarti imannya masih begini, gitu. Masih lemah itu. Atau laki-laki kalau ya kemudian mentalnya seperti kerupuk disiram air lodeh gitu ya, itu berarti imannya masih apa? Kecil. Nah, ini. Jadi dengan iman kuat, sampai tatkala Abu Jahal itu pernah menombak, yes, ya kemaluannya Sumayyah sampai mati, ya dan ternyata suaminya juga dibunuh, sampai Rasulullah mengatakan sabran ya ala Yasir. Inna mau'idakumul jannah. Sabar engkau wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat kembalimu adalah surga.
Dan ini sangat banyak sekali. Jadi di sini kita bisa mengukur betapa tatkala kita sedih itu bukan karena kesedihan yang menggunung, tetapi karena apa? Iman yang lemah gitu. Jadi yang mengatakan aku senantiasa tersakiti ini imannya lagi lemah gitu. Ya, aku tak berdaya. Ini sedang iman lemah. Ya, kalau misalnya lihat masjid kayak open, tidak pernah lihat open yang bikin roti itu? Wah open kayak. Maksudnya aku melepuh panas. Wah ini imannya lagi lemah. Orang kuat. Dia masjid segala apa ya sholat. Mola. Harap apa kau tak selangi kelambi. Aku kotor. Urung adus. Ya mau kena kamar mandi. Urung adus lah. Akhirnya bablas nggak sholat. Kalau terpaksa sholat, cepat ingin keluar. Salam klepat. Kita amati hati kita masing-masing. Kalau kita lagi betah di masjid, berarti imannya lagi naik. Nah ini yang sering kita betah di masjid atau kayak masjid ini terasa open. Ya kalau kita nggak merasa masjid ini terasa open, kita perbandingan. Kalau lagi megang gadget, sekali megang berapa lama? Ya kan? Kalau kita lagi baca Quran, berapa detik? Coba. Ya kan? Lebih lama megang HP-nya atau lebih lama baca Qurannya? Lebih lama ngitung dagangannya atau berdoa pada Allah? Itulah. Ini ada sisi-sisi yang luput dalam kehidupan. Ya, padahal kalau orang ngejar dunia, yang kaya tidak puas. Makanya juragan-juragan itu sering iri. Wah enak kok ya, turu. Dia misalnya punya truk 100, sopirnya pada ngorok, bosnya itu mumet. Aku gelo, mikirna kowe bayar gaji kowe mumet orang bisa turu, kowe malah pada ngorok. Bosnya mumet, ya kan? Sopirnya apa? Ngorok ini. Jadi capek. Dunia itu apa? Capek. Kalau kita belum pernah kaya, belum bisa membayangkan kalau orang kaya itu capek. Kita sudah pernah kaya apa belum ya? Belum. Berarti belum tahu capeknya orang kaya. Capek. Ya, orang kaya itu capek, nggak enak. Ya, nggak enak. Kita lanjutkan lagi. Jadi di sini tatkala keimanan itu dilemparkan di dalam hati orang yang beriman, itulah gambaran dia diberi apa? Cahaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab menggambarkan mathalu nurihi fi qalbi 'abdihi al-mu'min. Perumpamaan cahaya Allah seperti apa yang ada di hati orang yang beriman. Wa huwa nurul Quran. Yang pertama cahaya Al-Quran. Ya, isi Al-Quran banyak sekali lah. Berbicara tentang semuanya. Ya, berbicara tentang apa? Semuanya yang kita cari dari kebahagiaan dunia ya sudah disebutkan Al-Quran. Perkara yang akan merugikan kita tatkala kita di dunia juga sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Wa huwa nurul Quran, yaitu cahaya Quran. Dan juga cahaya iman. Alladzi a'tahu iyyahu. Yang Allah berikan kepadanya. Maka dikatakan di dalam Al-Quran nurun 'alan nur. Cahaya di atas apa? Cahaya. Pertama cahaya Quran, yang kedua cahaya apa? Iman. Banyak sekali contohnya ya. Ini kita contoh lagi. Pertama bujangan. Yang kedua merantau. Yang ketiga belum pernah menikah, penasaran. Yang keempat perempuannya cantik, berharta. Yang kelima perempuannya cinta, dia juga cinta. Dan tidak ada orang. Tiba-tiba perempuannya ini ngajak zina. Nang perantauan, wong wadone ayu, sing lanang juga urung tau bojo, ora ana wong ngerti, ya seneng, tuh ya, sugih dan sebagainya. Nah, ini. Kalau di antara kita diuji kayak gini, berat ya? Berat. Ternyata Nabi Yusuf lolos dalam ujian ini. Karena apa? Faktor iman. Faktor apa? Iman.
Dulu ada kisah Bani Israel. Laki-laki ini betul-betul cinta kepada keponakannya. Ya karena cantik dan seterusnya. Cantik ya, namanya laki-laki ya, lihat orang cantik suka. Gila pembadan. Walaupun kaki-kaki. Kemarin saya diberi kemudahan oleh Allah umroh. Nah, kemarin ya, ini rambutnya masih agak gundul-gundul ya. Dan saya nemenin kaki-kaki. Ternyata akhirnya terbuka, Ustaz. Kalau kita lihat wanita cantik di sana kan banyak cantik. Kemudian kita tertarik ini membatalkan umrah apa tidak gitu. Ya enggak. Ayune batalkan enggak apa-apa. Nah, saya ini nanya, napa teh sing ngertos wong wadon sing ayu? Jawab, teh sih. Oh. Jebule kaki-kaki ngerti wong wadon apa? Ayu. Demikian juga nini. Ngerti wong lanang gagah gitu. Makanya sing ayu hati-hati, sing gagah hati-hati gitu ya. Nggih, niki. Kaki-kaki hati-hati loh, dolaran WA loh. Karena saya pernah ngobrol sama neneknya teman saya. Ya, cerita akhirnya. Teman SMP-nya DM ke dia dan merayu gombal loh. Padahal ini sudah neneknya udah bongkok coba. Si kakek-kakek ini teman SMP-nya ingat yang perempuannya itu yang sudah nenek-nenek itu waktu SMP. Jadi ini butuh apa? Kekuatan iman. Masya Allah. Lah ini cinta kepada keponakannya. Nah, keponakannya ini sudah ya dirayu apa saja nggak mau. Ya, nggak mau dia. Satu ketika keponakannya ini butuh duit. Nyari kemana-mana nggak ada. Dan waduh, nyari kemana udah ada sudah. Akhirnya ke saudaranya tadi, ke pamannya ini. Akhirnya pamannya bilangnya, sudah saya pinjemi duit, tapi dengan syarat. Gitu. Dengan apa? Syarat. Karena saking cintanya dia terus membayarkan syaratnya ya. Ya syaratnya intinya ya mengizinkan untuk ya berzina lah, ya bersetubuh dengan. Masya Allah. Karena ini sangat butuh. Ini orang butuh itu bahaya loh ya. Orang dalam keadaan butuh itu bahaya. Ya. Makanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Kufur bahaya. Wal fakri, kemiskinan itu bahaya loh. Iman yang kuat pas menderita. Ngerampok Bang Bayu. Temen saya ngaji itu Bapak bayangkan. Kita sama-sama ngaji, dia lebih pintar. Pas terpuruk isinya sesat dan seterusnya, mumet. Nyeletuk ke saya itu loh. Ya Allah, ngerampok Bang Bayu. Saya, ya Allah. Terjadi. Sudah ya? Sehingga ada dua tadi. Kufri, fakri, wa adzabil qabri. Jadi lagi keadaan fakir ini. Akhirnya perempuannya ya sudah gak apa-apa. Yang penting saya dipinjam, ya sudah gak apa-apa. Tak pinjemin duitnya, tapi serahkan diri padaku. Ya sudah gak apa-apa. Isben lah daripada mumet ya kan. Kadang kalau wong nggak mumet bisa orang harom-haroman, mumet. Ya. Orang esuk-esukan, siki. Resiko tembe buri. Mumet buri gampang. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Tinggal kalau zaman dulu pakai timba. Tinggal timba nyemplung sumur. Paham timba nyemplung sumur? Paham nggih? Nah, maksudnya tinggal terjadi kotius. Kalau dalam bahasa Arabnya ilaj. Ya. Ilaj itu masuknya zakar ke tubuh perempuan. Udah tinggal seperti itu. Gak ada yang tahu, aman, gak ada CCTV, gak ada media, gak ada, aman sih. Gak ada, apapun sudah gak ada. Ternyata perempuan itu mengatakan, ya Abdullah. Padahal itu masih saudaranya. Wahai hamba Allah, la tuksir khatam illa bihaqqiha. Kamu jangan patahkan cincin ini. Nah, paham kan cincin di sini maksudnya kan keperawanannya. Illa bihaqqiha, kecuali kamu sudah lamar aku, sudah nikahi aku. Kamu belum lamar aku, belum nikahi aku, kamu masih haram bagi saya gitu. Dalam posisi seperti itu loh, bayangkan. Ya Allah, ya Rabbi. Ini kalau bukan karena iman, siapa yang bisa menghindar dari perkara ini coba? Alawis, ya kan? Sing wadon alawis juga.
Astagfirullahaladzim. Ternyata akhirnya sudah ambil seluruh uangmu. Tinggal. Ya Allah, karena iman. Dan iman ini adalah cahaya. Kalau bukan karena iman, maka kerusakan yang ada di dunia ini ya tak terkendali. Jadi satu-satunya kekuatan pengendali manusia untuk selamat dari bahaya adalah imannya. Dikuatkan lagi adalah ilmunya. Tapi terkadang manusia itu tidak semua perkara tahu. Tetapi tatkala dia punya iman, maka imannya ini sudah menjadi petunjuk untuk dia memilih yang benar. Misalnya dia belum tahu bagaimana hukum riba. Nah, kemudian ada orang mengatakan begini, zaman siki nek ora utang ya orang duwe. Wong negara bende utang. Kayak utang. Lah siki nek ora ndek utang ya ora semangat. Ki motor ki sebabnya apa? Utang. Umah ki sebabnya apa? Utang. Nek ora utang aku ora bisa. Nah. Akhirnya mau utang tatkala kepepet, ya. Jadi utang ini ya ke bank ribawi itu, ya. Kemarin saya ketemu sama pegawai bank ribawi. Saya nanya, "Pak, dulu kerjanya di mana?" Di Bank Riba Indonesia gitu. Oh ya Allah, BRI di flexet kan gitu, Bank Riba Indonesia. Astagfirullahaladzim gitu. Dan ternyata banyak pegawai bank tahu itu nggak boleh. Ya. Ini kepepet nih. Kalau orang kepepet, ya dituntun oleh Rasulullah SAW suruh memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Tapi karena imannya lemah, nggak memperbanyak la haula wala quwata illa billah seperti itu Rasulullah. Atau juga sisi yang lain diperintahkan bersilaturahmi, tetapi malah silaturahminya kemana? Ke bank. Banyak kan silaturahminya ke bank. Waliyadu billah. Akhirnya mau silaturahmi ke bank. Sudah. Dia belum begitu detail tentang masalah riba. Ternyata imannya mengatakan, bok Allah ora ridho. Ah, bisa jadi bank keluar. Udah keluar enggak lah. Enggak, saya enggak jadi. Masya Allah. Maka imannya menjadi cahaya bagi dirinya. Apalagi kalau dia punya ilmu. Enggak lah, saya ini belum saatnya. Gitu. Ya, dan memang orang kalau nggak punya, pertama iman, yang kedua punya ilmu, jadinya murah. Jadinya apa? Murah. Yang menyebabkan mahal itu karena iman dan ilmu. Ya, yang menyebabkan mahal apa? Karena iman dan ilmu. Ini saja yang bisa dibahas, ya. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, monggo, ya, boleh dimatikan, man. Kalau mau ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada ya kita tutup. Mungkin ada yang bertanya, orang yang nggak punya iman, nggak punya ilmu itu murah. Maksudnya murah itu apa? Ya maksudnya bisa dibeli oleh dunia gitu loh. Bisa dibeli oleh dunia, ya, dengan rayuan gombal rontok, ya kan? Gitu. Dengan sarimi rontok. Gitu. Ini saja, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.